Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nina Nugroho di episode 117 dalam acara Nina Nugroho Solutions yang hadir melalui Instagram Nina Nugroho Store setiap hari Jumat jam 16.30 setengah 5 sore sampai jam 17.30 jam setengah 6 sore. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama bahas tentang satu tema yang sejak dahulu nih mencuat meredup gitu ya. Tapi sebenarnya ini satu tema yang luar biasa penting terkait dengan aset para apa ya istilahnya ya perempuan Indonesia yang banyak bekerja di luar negeri karena satu dan lain hal sehingga mereka harus mencari rezeki di luar Indonesia gitu ya. Dan kita akan sama-sama ngobrol tentang itu bersama dengan seorang pakar yang luar biasa sekali concern di bidang ini dengan tema melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Nah, kan keren banget ya, melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Temanya nanti akan saya pin, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu sore hari ini saya pakai baju dari mana. Pastinya busana dari Nina Nugroho Store. Sore ini saya pakai midi shirt, yaitu shirt tetapi lebih pendek ya Mbak. Kalau misalnya midi itu tidak seperti shirt yang panjang, tapi ini dibuat lebih pendek, kemudian di bawahnya dipadankan dengan rok. Ini paduan warna abu-abu dan warna hitam. Roknya juga berwarna hitam. Ada aksen di sini, cube di bagian dada, kemudian ada piping, kerahnya, kerah baby, kemudian ada kancing bagian depan, busui friendly. Lalu di bagian lengannya ini ada manset yang khasnya Nina Nugroho, double manset, bisa dibuka untuk memudahkan Mbak semua berwudu. Jadi jangan sampai saat kita bekerja, aktivitas beribadah kita terganggu karena sulit nih, nggak bisa wudu ya, seperti itu. Baiklah, seperti yang tadi saya janjikan, saya mau ngepin tema sore hari ini. Temanya adalah melindungi keberdayaan, sambil saya pin ya, keberdayaan pahlawan devisa. Oke. Devisa. Nah, ini tema sore hari ini. Silahkan kepada para NN profesional semua yang mau bertanya seputar tema, silahkan bertanya seputar tema dengan cara ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya satu persatu bacakan di hadapan narasumber kita sore hari ini untuk langsung dijawab oleh beliaunya. Baik, temanya ya, nanti jangan sampai ada yang bertanya lagi di kolom komentar, temanya apa sore hari ini, bingung mau tanya apa, karena sudah saya pin melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Bersama siapa? Sore hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Anis Hidayah, Mbak atau Ibu, nanti ya kita lihat, saya panggilnya Mbak aja, Mbak Anis Hidayah. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Migrasi, Migran Care, pendidikannya Fakultas Hukum Universitas Jember, kemudian Magister Hukum Internasional UGM. Pengalamannya, beliau adalah seorang Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care dari 2017 sampai dengan sekarang, Executive Committee of Migrant Forum in Asia Desember 2008 sampai Desember 2010, Solidaritas Perempuan Jatim 9899, JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jember Jatim 99. Pengalaman organisasinya, beliau adalah pendiri dari Rumah Organik Studio Alam Indah 2019, Senat di Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Forum Advokasi Buruh Migran Perempuan Jawa Timur. Penghargaannya juga nggak kalah luar biasa nih para NN profesional semua. Beliau adalah Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women, Badan Perempuan PBB, 5 aktivis HAM perempuan berpengaruh di Indonesia 2019, 10 perempuan inspiratif majalah Forbes Indonesia 2015, Yap Tian Hien Award 2014, Sarinah Award 2014, Alison Does for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender Award, Human Rights Watch New York 2011,
Sign On Award 2014, Good Housekeeping Magazine Indonesia, 100 Women BBC 25 Oktober 2013 dari London, UK, 100 Perempuan Inspiratif Majalah Kartini 2008. Wow, tidak cukup 5 menit saya membacakan pencapaian, penghargaan, dan background dari sosok yang akan ngobrol bersama kita sore hari ini. Pastinya akan seru banget ngobrol tentang melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Silakan ya Mbak yang mau bertanya seputar tema, silakan ketik di kolom komentar karena nanti pertanyaannya akan kami pilih satu yang terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Baiklah, kita undang beliaunya untuk ngobrol bersama kita ya di sore hari yang mendung ini. Mudah-mudahan Mbak semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya mau mengingatkan jangan lupa protokol kesehatannya karena Omikron sekarang sedang mengintai kita ya, sedang tinggi-tingginya nih sekarang ini. Pastinya kondisi badan kita harus fit dan kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 dengan nama Omikron. Oke, nah ini beliau bisa kita invite ya Mbak. Yuk semangat yuk. Nggak ada suara-suara. Halo Mbak Anis. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam kenal. Saya Nina, Mbak Anis. Terima kasih sudah hadir menemani di sore ini. Makasih, bajunya keren banget ini sudah saya pakai. Aduh, luar biasa. Makasih banyak sudah berkenan untuk pakai busana Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan cocok ya Mbak Anis. Cocok, enak kan Mbak. Iya, Mbak Anis sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan selalu terlindungi aktivitasnya karena sekarang nih lagi luar biasa sekali nih Mbak Anis, Omikron. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Izin ngobrol-ngobrol santai aja nih, kalau tadi dicek koneksi Mbak Tresnawati bilang mau diwawancara gitu ya. Aduh, saya mau wawancara. Ngobrol santai aja, ngobrolin tentang tema kita sore hari ini, melindungi keberdayaan pahlawan devisa nih Mbak Anis. Nah sebelum kita ngobrol, silakan kalau mau menyapa para NN profesional semua, sebutan kita sore hari ini. Banyak juga wanita berdaya yang juga sudah hadir di live Instagram kita sore hari ini. Silakan Mbak Anis. Ya, terima kasih Mbak Nina. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung, para perempuan profesional dan perempuan berdaya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya, tapi mudah-mudahan berkesan. Short and sweet nih Mbak, kita ngobrol sisa tinggal berapa nih, 49 menit lagi untuk sama-sama ngebahas tentang melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Nah Mbak, sebelumnya nih Mbak, aku mau tanya dulu nih, tema kita kan keberdayaan pahlawan devisa yang harus dilindungi. Kalau menurut Mbak Anis, makna keberdayaan itu apa sih Mbak, di korelasikan dengan pahlawan devisa? Silakan. Ya, sebenarnya keberdayaan itu kan seseorang yang yang berdaya bisa memberdayakan diri dan juga memberdayakan keluarga dan memberdayakan lingkungan sekitar. Nah, konteks pahlawan devisa atau pekerja migran itu ketika pekerja migran atau pahlawan devisa mendapatkan pelindungan, mendapatkan haknya, pulang membawa remittance gitu ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berusaha menempuh pendidikan yang lebih tinggi, memangkas rantai kemiskinan gitu ya, meningkatkan hajat hidup dengan keluarganya dan lingkungan sekitar gitu. Jadi kira-kira seperti itulah Mbak. Luar biasa sekali ya ini keberdayaan untuk para pahlawan devisa ini. Nah Mbak Anis, boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa Mbak Anis itu Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migran Care. Sedikit dong tentang Migran Care supaya kita lebih saling mengenal nih, misinya apa, kemudian kenapa sih Mbak Anis mendirikan lembaga ini?
Ya, Migrant Care itu adalah NGO, non-government organization yang didirikan tahun 2004 yang lalu. Jadi ada 5 pendirinya, saya, Mas Wahyu Susilo, Mas Mulyadi, Pak Alex Ong, dan Mas Yohanes Budiwibawa. Semuanya itu adalah aktivis HAM dan aktivis pekerja migran yang sudah cukup lama berkecimpung. Saya sendiri mungkin tahun ini 25 tahun ya menggeluti isu ini. Nah, kenapa Migrant Care itu didirikan tahun 2004 yang lalu adalah melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman perempuan yang terpaksa meninggalkan tanah air gitu ya, mengadu nasib, mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi problem yang mereka hadapi banyak sekali gitu, sehingga kadang-kadang bermigrasi itu gitu ya, dengan penuh peluh dan keringat tidak mensejahterakan tetapi menimbulkan persoalan baru. Makanya kita didirikan untuk memberikan kontribusi pada bangsa ini dan pada kelompok yang sering disebut sebagai pahlawan devisa, tetapi perlakuannya kita melihat belum diperlakukan layaknya pahlawan gitu. Nah, Migrant Care concern di 4 hal. Yang pertama adalah memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah untuk pelindungan pekerja migran yang berpihak, yang berbasis HAM, yang melindungi perempuan gitu. Beberapa yang sudah kita dorong itu undang-undang gitu ya, ratifikasi konvensi internasional, peraturan-peraturan daerah. Yang kedua, kita menyediakan layanan untuk teman-teman pekerja migran dan keluarganya ketika mereka menghadapi masalah, Mbak. Setiap hari kita terima aduan lewat telepon, WhatsApp, IG, Twitter, Facebooknya Migrant Care gitu dari berbagai belahan dunia tentang ada yang nggak digaji, ada yang disiksa, ada yang pengen pulang, ada yang terjebak sudah 15 tahun nggak bisa komunikasi gitu, jadi cukup beragam. Jadi kita menyediakan layanan itu untuk kita tangani baik secara hukum maupun mediasi. Yang ketiga, kita juga memberikan capacity building untuk teman-teman pekerja migran ini. Jadi bermigrasi yang aman itu gimana sih, training kita buat gitu, training literasi keuangan agar mereka ketika pulang bisa memanfaatkan secara berkelanjutan gitu untuk keluarganya, training yang lain-lain gitu, soal misalnya bagaimana memahami trafficking gitu. Nah, yang keempat, Migrant Care juga melakukan advokasi internasional. Jadi kita selama ini rutin mendatangi UN, ILO gitu ya, untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan situasi pelanggaran HAM yang dialami pekerja migran kita di luar negeri kan, ada mekanismenya gitu, sehingga kita sampaikan ke sana progres di pemerintah Indonesia seperti apa, tantangannya seperti apa, kita ingin didorong rekomendasi yang lebih komprehensif dari sana untuk memperbaiki situasi gitu. Jadi itu makanya kita punya program di beberapa daerah ya di Indonesia untuk mendorong literasi ekonomi teman-teman pekerja migran di 6 provinsi sampai hari ini, Mbak. Itu Migrant Care, Mbak. Dorong literasi ekonomi, keren banget. Ini 4 hal ini emang kayaknya dari hulu ke hilir yang dibutuhkan oleh para pahlawan devisa kita nih, Mbak, sudah disediakan dan didampingi oleh Migrant Care. Keren banget sih, Mbak. Nah, sebenarnya sejak didirikan itu tahun 2004 berarti ya, Mbak, atau Mbak berkecimpung 2004? Didirikannya 2016 gitu ya? Didirikannya 2004, saya 2004 sampai 2015 direktur eksekutif, lalu 2017 sampai sekarang saya megang pusat risetnya gitu. Jadi kita mengembangkan pusat riset bekerjasama dengan universitas di Indonesia, di luar negeri gitu, untuk mengembangkan kajian-kajian migrasi di Indonesia yang terbaru soal dampak pandemi ini untuk teman-teman pekerja migran. Nah, dari 2004 itu sampai sekarang pasti banyak banget ya, Mbak, kasus terkait pekerja migran ini. Ribuan ya. Setiap tahun itu kan lebih dari 15.000 ya kasus-kasus pekerja migran. Itu yang iya, itu yang terlapor gitu. Yang tidak terlapor juga pasti lebih banyak gitu. Nah, pandemi ini lebih masif lagi gitu karena teman-teman banyak yang terdesak alasan ekonomi, tetapi kan negara menyetop ya sementara gitu dengan alasan kesehatan. Negara tujuan juga menyetop. Tapi kan sindikat trafficking yang bergerak di isu ini tuh kan luar biasa yang cari keuntungan gitu. Sehingga banyak teman-teman yang tertipu selama masa pandemi ini. Gitu. Tertipunya biasanya seperti apa tuh, Mbak? Mau disalurkan?
Iya, mau disalurkan gitu, Mbak. Mau disalurkan ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, membayar 40 juta sampai 100 gitu ya. Uang sudah di store, ditampung 3 bulan, ternyata itu penipuan gitu. Jadi masif sekali kita menangani 2 tahun terakhir kasus-kasus seperti itu. Mbak, per tahun 15.000 itu banyak banget loh, Mbak. 1 bulan itu kan artinya lebih dari 1.000 kasus per hari, lebih dari 1.250 1 bulan dibagi 30 udah 400 kasus. 41 Lah, kasus hari ya, Mbak. Itu yang lapor, Mbak. lapor, Masya Allah. Iya. Ini saya udah ludah mulai dari sekarang nih, Mbak. Berarti itu apa sih, Mbak, yang masalah apa aja gitu yang sering menimpa para pahlawan devisa kita nih, terutama yang perempuan-perempuan kalau di luar negeri, Mbak? Iya, jadi kita itu mengklasifikasi setidaknya ada 79 bentuk ya persoalan yang dihadapi teman-teman pekerja migran kita di luar negeri. Mulai dari tidak digaji, tidak ada hari libur, jam kerja nggak ada batas gitu Mbak. Ada Mbak yang bekerja itu sampai 19 jam gitu ya. Yang domestic workers kita di Malaysia, di Timur Tengah gitu. Kemudian hilang komunikasi ya, kita pernah nangani kasus itu 20 tahun nggak terhubung dengan keluarganya gitu. Kemudian juga mengalami kekerasan ya, fisik, seksual gitu. Kemudian menghadapi trafficking ya, tindak pidana perdagangan orang menjadi korban. Kemudian tidak sesuai kontrak, ditahan karena ternyata dokumennya berbeda dengan kerjanya gitu ya. Misalnya visa kerjanya domestic workers, di sananya dibawa ke pabrik, itu juga sudah dianggap melanggar gitu. Kemudian ditahan di imigrasi gitu. Lalu juga hukuman mati ini juga banyak sekali Mbak. Sampai hari ini masih ada 118 yang terancam hukuman mati di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Cina, Qatar gitu. Yang mayoritas itu memang ada yang sebagian karena terjebak sindikat narkoba ya, tetapi sebagian juga perempuan yang terpaksa membunuh majikan karena mereka membela diri gitu, mau diperkosa, mau dianiaya gitu. Ini juga kita hadapi sampai hari ini. Upaya pemerintah tentu jauh lebih baik ya, tapi kan kasus-kasusnya masih terus bertambah gitu. Jadi itu sebagian kecil contoh-contoh kasus yang hampir setiap hari ada itu Mbak, kayak gitu. Peran migrant care sendiri Mbak dalam penyelesaian hal ini? Peran kami kalau kasusnya itu adalah kasus perdata ya, jadi kita memfasilitasi mediasi Mbak dengan Kementerian Luar Negeri, Kemenaker gitu ya, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di sini. Jika tidak digaji, jika asuransinya nggak cair gitu, jika terkait dengan urusan-urusan perdata gitu, jadi kita mediasi. Tetapi jika ranahnya pidana, misalnya korban TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang gitu, atau mengalami kasus-kasus penyiksaan, ya kita dorong proses hukum gitu, baik ketika sudah pulang proses hukum di sini, ketika belum pulang kita dorong proses hukum di sana gitu. Nah, migrant care di luar negeri baru ada di Malaysia. Kalau ada proses hukum di Malaysia tentu kita bisa pantau langsung, tetapi ketika terjadi di negara lain, kita biasanya bekerja sama dengan NGO di negara setempat gitu untuk memantau proses persidangannya. Jika memungkinkan ya kita datang, jika tidak kita memantau persidangannya bekerja sama dengan NGO atau law firm setempat gitu. Kenapa Malaysia Mbak? Dari banyak negara Asia di yang apa karena presentasinya dinilai tinggi di sana gitu Mbak, jadi kita maksudnya migrant care taruh kantor perwakilan sana, atau yang mewakili lebih mudah Indonesia, kemudian ya di luarnya Malaysia lebih mudah untuk nge-grab negara-negara yang lain gitu Mbak, atau bagaimana pertimbangan? Kita itu World Bank itu memperkirakan pekerja migran itu ada 9 juta ya di seluruh negara penempatan, sekitar 168. 3 jutanya itu di Malaysia Mbak. Jadi paling banyak itu statistiknya di Malaysia. 3 juta itu 1,2-nya terdata, 1,8-nya tidak gitu. Jadi undocumented atau sering disebut ilegal. Nah, makanya itu representatif gitu ya untuk kita membuat kantor di sana. Selain dari sisi jarak, secara geografis kita kan dekat gitu ya, jadi lebih
lebih mudah gitu. Dan masalahnya cukup banyak di sana gitu, sehingga representatif lah untuk kita ada kantor rumah aman gitu di sana. Ada upaya pencegahan nggak sih Mbak supaya para pahlawan devisa kita ini lebih aman? Kira-kira apa ya yang harus dilakukan gitu agar supaya yang namanya pahlawan devisa kan Mbak pastinya ya mereka pada awalnya kan banyak tidak memahami tentang dunia itu, paling ya diiming-imingi sama tetangganya, oh ini udah bisa beli rumah, udah punya, bisa beli motor, bisa nyokolain anak, bisa ngumrohin, ngehajiin orang tuanya gitu. Tapi sebenarnya dari awalnya sendiri mereka apakah sudah teredukasi gitu, harus mendaftar ke mana yang legal, yang terdaftar gitu, yang penempatannya nanti juga aman, yang diberikan pembekalan dan macam-macam. Menurut Mbak apa gitu yang harus dilakukan agar kasus-kasus yang tadi 15.000 kasus per tahun ini tidak terjadi lagi? Terjadi agak susah ya, reduksi lah Mbak. Ya, jadi kita memang juga berupaya ya, Migrant Care itu melakukan upaya di hulu gitu. Jadi kalau di hilir kan kita nangani kasus-kasus gitu di hulu. Sejak 2014 pasca kita punya undang-undang desa, Migrant Care itu melakukan pendekatan pencegahan dan penguatan kapasitas pekerja migran dan keluarganya itu dari desa, Mbak. Jadi kita bekerja di 6 provinsi di Indonesia, membentuk namanya Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Jadi lewat Desbumi itu kita mendorong desa punya, mendampingi desa punya peraturan desa, punya anggaran desa untuk pelindungan pekerja migran gitu, baik yang akan berangkat maupun yang pulang gitu untuk pemberdayaan ekonominya. Lalu punya pengaduan kasus, punya mekanisme untuk terhubung dengan keluarganya gitu ya, punya pola pengasuhan anak gitu, memantau bagaimana desa memastikan anak-anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri itu tepat gitu, diasuh oleh siapa, pola pengasuhannya bagaimana, pendidikannya bagaimana gitu. Jadi Desbumi itu ada di 6 provinsi, kita bangun mulai 2014. Lalu 2016 pemerintah ngelihat kok program ini baik gitu, karena kita juga memasukkan di website desa itu informasi tentang bermigrasi yang aman itu yang bagaimana gitu, contoh yang berhasil, contoh yang gagal itu kita taruh gitu, training kita perbanyak di desa. 2016 pemerintah mereplikasi gitu, alhamdulillah. Jadi dianggap ini mencegah gitu, lalu mereplikasi, namanya saja yang beda, desmigratif mereka menyebutnya, desa migran produktif gitu. Jadi yang dikembangkan pemerintah sekarang ada sekitar 440-an desa kalau tidak salah ya, di provinsi yang ada pekerja migrannya gitu. Jadi itu upaya kita untuk membekali gitu ya, dan itu cukup berdampak Mbak, karena selalu kami sampaikan kalau sebelum berangkat mereka punya pengetahuan dan informasi yang memadai, itu akan berbeda gitu. Ketika menghadapi masalah pun mereka lebih berdaya gitu untuk berjuang, melawan, menempuh jalur-jalur yang tersedia gitu ya, bukan menyerah kemudian malah ujungnya kehilangan nyawa. Itu kan juga banyak sekali yang seperti itu gitu. Kalau misalnya Mbak di luar negeri mereka tidak bisa dihindari gitu terkena kasus-kasus yang tadi Mbak banyak sebutkan, itu langkah pertamanya untuk bisa mengadu ke Migrant Care bagaimana Mbak? Ya, kalau teman-teman menghadapi masalah gitu ya, siapa tahu tetangganya dan lain sebagainya, itu bisa paling mudah itu lewat Facebook kami gitu. Jadi Facebook Migrant Care, itu teman-teman bisa langsung inbox gitu ya. Setiap hari inboxnya itu full kasus biasanya. Lalu kemudian juga di website kami migrantcare.net itu juga ada laporan online di sana, tinggal klik yang pengaduan itu bisa lapor. Teman-teman bisa juga DM di Instagram kami @migrantcare atau mengunjungi website itu ada juga telepon dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi jangan sampai menunggu gitu ya. Kalau nggak ada kesempatan untuk telepon ya mohon teman-teman bisa curi kesempatan gitu, minjam tetangga atau yang lainnya gitu. Iya, wah saya
merinding seperti tadi kayaknya mulai ada pertanyaan tuh Mbak, ada kata merinding juga diawali pertanyaannya, mengawali pertanyaannya dengan kata merinding. Kita akan mulai masuk ke pertanyaan izin, tapi sebelum itu satu lagi Mbak, dalam beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh TKI terjadi kecacatan permanen sehingga mereka jadi disabilitas gitu ya Mbak. Bagaimana Migrant Care membantu mereka nih Mbak dalam hal ini? Iya, banyak memang Mbak yang kemudian mereka itu menjadi difabel ya karena korban kekerasan dari luar negeri. Biasanya kita dampingin untuk mendapatkan akses ya. Satu, akses rehabilitasi di daerahnya masing-masing itu kan ada dinas kesehatan gitu ya, ada rumah aman, ada rumah trauma center itu juga ada gitu. Jadi dari sisi medis, psikisnya gitu kita bantu, lalu kemudian kita dorong pasca pulih adalah akses ekonominya gitu. Jadi di dinas-dinas di seluruh kabupaten di Indonesia itu kan mereka juga punya program-program pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi akses permodalan, akses training kewirausahaan dan lain-lain gitu ya, sehingga mereka bisa tetap melanjutkan hidup dengan situasi meskipun sudah berbeda gitu. Jadi itu yang sejauh ini kami bantu. Luar biasa sekali. Bapak banget ini Mbak. Luar biasa saya. Baik. Mbak izin memberikan pertanyaan ya Mbak dari para NN profesional wanita berdaya yang sudah bertanya dari Linda_Prayoga nih Mbak. Bagaimana tanggapan Ibu Anis tentang program Ausbildung? Program apa? Ausbildung Mbak. Ausbildung itu yang Jerman bukan ya? Atau yang Jepang ya? Oke, sambil saya cari tahu dulu ke pertanyaan selanjutnya Pak dari RHS nih. Sore Nina izin tanya tentang bagaimana sistem pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia terutama di luar negeri. Sistem pemberdayaan dan perlindungan TKI nih Mbak. Iya. Jadi Indonesia punya undang-undang baru sejak 2017, Undang-Undang 18 2017. Untuk pertama kalinya pemerintah mengatur tentang pemberdayaan. Sebelumnya tidak ada regulasi sama sekali ya, meskipun kita menempatkan pekerja migran sejak sebelum kita merdeka gitu. Nah di situ diatur pemberdayaan itu adalah teman-teman ketika ada di luar negeri punya hak dan akses untuk sekolah gitu ya, baik kesetaraan S1, kesetaraan SMP, SMA jika berangkatnya SD gitu, kemudian juga bisa kuliah universitas terbuka gitu. Jadi kita punya banyak kerjasama pemerintah Indonesia dengan UT-UT dan itu banyak sekali ditempuh oleh teman-teman di berbagai negara, terutama yang paling banyak itu di Taiwan dan Hong Kong. Jadi itu dan ada banyak sekali program-program kursus gitu ya, penguatan kapasitas mulai dari kewirausahaan, hukum dan lain-lain itu bisa diakses juga di KBRI setempat gitu. Lalu kalau pemberdayaan di Indonesia sendiri itu bisa diintegrasikan di desa masing-masing kalau desanya sudah punya desbumi atau desmigratif. Jika belum, teman-teman bisa mengakses di dinas gitu. Jadi dinas tenaga kerja dan dinas sosial setempat itu punya program mayoritas ya di seluruh kabupaten di Indonesia itu karena mayoritas pengirim tenaga kerja gitu. Jadi punya program pemberdayaan ekonomi purna kerja migran biasanya. Akses permodalan dan training-training kewirausahaan itu yang tersedia. Jadi itu model-model yang selama ini ada gitu ya beserta kebijakannya. Tapi juga banyak Mbak contoh-contoh teman-teman yang berhasil ya luar biasa gitu dari modal uang gaji yang mereka simpan gitu ketika bekerja ke luar negeri kemudian jadi wirausaha yang luar biasa gitu ya, wirausahawan, wirausahawati. Iya, kalau uang dipakai kawin lagi sama suaminya. Banyak banget yang begitu. Baik. Tadi pertanyaan dari Linda_Prayoga, Ausbildung, peluang bekerja di Jerman sebagai solusi di masa pandemik, Mbak. Oh iya. Ya memang itu dibuka ya, kalau nggak salah memang di Jerman itu dibuka, tetapi teman-teman mesti merhatiin betul term and condition-nya. Karena pasca COVID itu penempatan pekerja migran ke berbagai negara termasuk ke Jerman, Poland itu ya yang cukup favorit.
dan ada peluang baru, itu ada term and condition post-COVID ya, soal protokol kesehatan, syarat-syarat tertentu, kualifikasi kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa dilihat di websitenya BP2MI, GoID, atau di Instagramnya BP2MI, @BP2MI gitu. Jadi itu cukup lengkap informasi di sana, step-stepnya gitu ya, cara mendaftarnya dan lain sebagainya, karena itu termasuk program resmi yang diakui oleh pemerintah. Baik, semoga terjawab Mbak Linda_Prayoga. Lalu dari baby.nisa_aulia, di daerah saya banyak sekali yang menjadi TKW, termasuk orang tua murid saya. Saya ingin bertanya, sebenarnya selain mental dan fisik, bekal apa yang seharusnya dimiliki oleh para pekerja migran, katanya Mbak? Bekal yang harus dimiliki selain mental dan fisik. Sebenarnya banyak ya bekalnya. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri 10 hari saja, itu kan yang disiapin banyak ya. Bagaimana misalnya meninggalkan anak-anak itu, bagaimana manajemen rumahnya, bagaimana nanti anaknya kalau kangen tiba-tiba sakit gitu. Saya ngalamin sendiri gitu. Itu hanya untuk perjalanan yang sangat singkat gitu. Bisa dibayangkan kalau teman-teman itu bekerja 2 tahun, bahkan kadang-kadang diperpanjang kontraknya ya 2 tahun lagi gitu, bisa berderet-deret. Itu yang perlu dipersiapkan tentu. Selain mental yang bersangkutan berangkat, itu juga tata kelola remittance-nya gitu ya, uang yang dikirim itu manajemen bersama keluarganya seperti apa. Jangan sampai tadi yang disampaikan Mbak Nina habis gitu, dipakai suaminya anak kawin lagi gitu, nggak tersisa, kemudian uangnya dipakai dengan istri barunya gitu ya, yang teman-teman pekerja migran nggak tahu gitu, padahal uangnya diserahkan semua gitu. Jadi itu sangat penting ya, harus dipahami, disepakati bersama sebelum berangkat. Manajemen keuangannya seperti apa. Lalu juga anaknya ini yang ngasuh siapa gitu. Kadang-kadang kan istrinya keluar negeri, suaminya ada gitu, tetapi yang ngasuh kakek neneknya gitu. Suaminya padahal nggak kerja juga gitu. Jadi ini juga penting karena anak-anak yang children left behind itu, yang ditinggalkan orang tuanya keluar negeri, itu juga kondisinya beragam ya, ada yang tidak ada masalah sama sekali, ada yang juga punya masalah gitu, karena nggak tahan menahan kangen gitu ya, ingin bertemu dengan ibunya misalnya, pengen dipeluk gitu kan, meskipun teknologi sekarang ada video call, itu kan tetap beda rasanya ya Mbak gitu. Jadi itu bagaimana gitu manajemen long distance relationship itu, nggak hanya LDR antar pacar, tetapi antar ibu dan anak, itu kan bagaimana merawat kasih sayang tetap melekat itu ya, sehingga ketika pulang nggak ada jarak lagi, itu juga penting sekali gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu juga kehilangan secara fisik ibunya, tetapi juga jangan sampai kehilangan kasih sayang ibunya gitu. Meskipun dari jauh itu tetap bisa dicurahkan gitu. Itu penting karena kalau tidak tertangani itu akan membuat depresi kedua belah pihak gitu. Anaknya itu depresi, yang bekerja juga depresi gitu. Ini juga banyak dihadapi teman-teman gitu. Jadi itu hal-hal sederhana tapi paling jamak terjadi itu Mbak. Baik, semoga terjawab Mbak Baby.nisa_aulia. Jadi cuma fisik, mental, tapi juga tadi tata kelola remitansi itu ya Mbak ya, keuangannya nanti dan anaknya nanti bagaimana, juga LDR-nya tadi juga bagaimana, harus sudah dibicarakan sejak awal. Baik, kemudian dari Spinky Awe, persiapan apa kan para pahlawan devisa sebelum pergi bekerja di luar negeri katanya nih Mbak, supaya aman mungkin, boleh saya tambah? Iya. Kalau persiapan itu sekarang kan lebih mudah birokrasinya. Jadi kalau dari desa itu cukup surat keterangan KTP harus asli dan KK, kemudian langsung mendaftar ke LTSA. Jadi Indonesia sekarang punya layanan terpadu satu atap di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Teman-teman tinggal datang ke sana untuk mendaftar gitu ya, mau ke negara mana, baru kemudian nanti akan dapat job order, proses gitu untuk dapat job order, pasporan dan lain sebagainya. Semua layanannya terintegrasi di sana, ada 11 layanan, BPJS, medikal, kemudian pasporan gitu ya, semuanya di sana begitu lengkap. Kemudian menjalani BLK, setelah itu berangkat. Pastikan visanya itu visa kerja gitu, karena banyak teman-teman yang kadang-kadang
PT yang memberangkatkannya itu tipu-tipu gitu, nanti saja diberikannya kalau sudah di bandara gitu. Begitu dicek di bandara udah mau terbang, visanya visa kunjung gitu. Nah itu akan membahayakan teman-teman di sana gitu, karena akan ditangkap polisi gitu ya, kalau overstay gitu, kalau bekerja sementara visanya ziarah juga akan ditangkap polisi karena melanggar aturan keimigrasian negara setempat gitu. Jadi itu harus dipastikan, termasuk paspornya itu juga datanya jangan sampai mau dipalsukan dengan alasan cepat berangkat dan lain sebagainya gitu. Iya. Yang saya juga penasaran nih Mbak ya, mungkin kenapa sih kok kasusnya bisa sampai setinggi itu gitu, 15.000 kasus per tahun itu kan luar biasa ya Mbak. Apa ya di luar negeri sana punya satu pemikiran tertentu gitu kepada para pahlawan devisa dari Indonesia, sehingga ya mereka apa baik-baik, apa mereka nurut-nurut, sehingga kok diperlakukan sembarangan gitu, atau apa ya Mbak kira-kira yang mendorong tingginya angka itu selain tadi sudah disampaikan gitu Mbak? Sebenarnya cukup kompleks faktornya ya. Pertama kebijakan di negara setempat kan juga beda-beda Mbak. Jadi banyak negara itu yang sampai hari ini belum punya regulasi nasional tentang pelindungan domestic workers gitu. Jadi pekerja rumah tangga di negara-negara di luar negeri itu belum diatur gitu, jam kerjanya gimana, gajinya gimana, keluar rumahnya gimana, liburnya gimana gitu, sehingga majikan itu inisiatifnya beda-beda gitu. Kalau baik ya maka mereka akan mengimplementasikan sesuai kontrak kerja gitu ya, standar perburuhan lah gitu. 8 jam, ada libur, ada istirahat gitu. Tapi kalau enggak, ya itu masalah yang muncul gitu. Yang kebanyakan adalah masalah yang muncul karena itu tidak ada aturannya gitu di negara-negara itu, termasuk negara tetangga kita, Malaysia itu juga begitu gitu. Sehingga pengawasnya juga tidak ada karena di rumah gitu ya, karena dia tereksklud dari hukum perburuhan begitu sektor itu, sehingga rentan gitu. Jadi itu yang juga mempengaruhi, selain juga ada faktor budaya patriarki ya, di beberapa negara perempuan masih jadi dianggap kelompok yang lemah, jadi objek eksploitasi, itu juga masih terjadi gitu. Meskipun negara yang seperti Arab saja sekarang juga sudah mulai berubah gitu ya, perempuan boleh nyupir sekarang, perempuan boleh nonton bioskop, itu perkembangan yang luar biasa gitu. Jadi itu antara lain faktor-faktornya Mbak. Memang kompleks ya Mbak ya, dan Migrantcare harus bantu mengurusi ini itu, baik dari hulunya gitu, antisipasinya sampai penanganan kasusnya di hilirnya. Pertanyaan selanjutnya ini Mbak kalau mau sambil minum teh atau makan pisang goreng monggo boleh, santai gitu. Pertanyaannya, apa sumber utama dari begitu banyak persoalan yang muncul di antara mereka ini Mbak, kalau dibandingkan dengan naker dari negara lain? Apakah juga mengalami hal sejenis sumber utama persoalan dan dari negara lain? Sebenarnya negara lain juga sama ya dengan kita gitu, ngalamin persoalan-persoalan juga gitu. Filipina, India, Bangladesh, Sri Lanka gitu. Kalau negara-negara di ASEAN dan Asia Timur itu juga sama problem-problemnya yang kita hadapi ya, di sektor domestic workers, kemudian di sektor perkebunan sawit, di sektor ABK, di sektor pabrik, itu problemnya juga banyak gitu ya, soal pelanggaran hak-hak dasar, masalah hukum gitu. Jadi problemnya hampir-hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah bargaining position gitu. Bargaining position kita dengan Filipina itu berbeda Mbak. Jadi Filipina itu meratifikasi konvensi internasional on the protection of all the rights of migrant workers and their families itu dari tahun 95. Kita ratifikasi konvensi itu tahun 2012 gitu. Jadi jauh sekali, sehingga itu berpengaruh pada produk-produk hukum yang kita buat gitu. Rujukannya itu jelas gitu ya. Dan Filipina itu bangun MOU dengan negara lain itu di seluruh negara penempatan. Kalau mereka menempatkan PRT, Filipina itu minimal gaji $400 minimal. Kemudian jam kerja 8 jam, ada hari libur, dan juga bebas berserikat gitu. Jadi 4 syarat itu ada di dalam MOU mereka dan ada di kontrak kerja yang disetujui oleh otoritas kedua belah negara gitu. Nah kita menempatkan di hampir 189 negara, kita baru punya MOU dengan 13 negara gitu. Jadi secara bargaining position
kita memang cukup jauh gapnya gitu, sehingga Filipina itu gajinya selalu lebih besar gitu ya, kita gajinya lebih kecil, meskipun majikan-majikan di luar negeri itu mengagumi loh apa ya etos kerja teman-teman yang datang dari Indonesia gitu, berbeda banget gitu. Tetapi kan leverage apa ya social leverage, political leverage di antara negara ini kan juga mempengaruhi bagaimana kemudian mereka mendapatkan perlakuan gitu. Misalnya dulu pernah ada kasus Filipina mau dihukum mati di Singapura gitu ya, Sarah Balabagan, presidennya itu turun tangan, saya tarik semua gitu pekerja migran saya kalau itu dieksekusi gitu, karena mereka membela diri, nggak jadi itu dieksekusi Mbak. Jadi itu hal penting ya, high call diplomasi kita untuk citizen protection itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya, bagaimana kita dihormati oleh negara lain gitu, kita punya dignity di mata negara lain gitu. Ini kan berarti tatanannya sudah ada di pembuat regulasi ya Mbak, kalau misalnya seperti itu. Nah, bagaimana, apakah mungkin gitu kita replika atau duplikasi apa yang sudah dilakukan di Filipina untuk melindungi para pahlawan devisa kita, karena kan banyak sekali ya yang keluar tapi perlindungannya ya minim ya. Kebayang sih kerja keras banget migrant care ini untuk melindungi pahlawan devisa kita kan, kalau misalnya didukung oleh regulasi yang mumpuni gitu. Saya bukannya mau ini kinerja pemerintah, mungkin nggak sih kita ke arah sana gitu Mbak? Kita sudah mulai ke arah sana Mbak, 2012 ya kita ratifikasi konvensi itu gitu ya, yang kemudian itu jadi fondasi gitu pemerintah Indonesia untuk bangun regulasi di tingkat nasional. 2017 kemudian punya undang-undang yang lebih baik dibanding undang-undang 2004 sebelumnya, isinya hanya industri gitu, penempatan dapat remittance banyak gitu. Remittance kita tiap tahun dari pekerja migran 180 triliun, fantastis sekali gitu. Pelindungannya minim. Nah, di tingkat regulasi kita mulai bangun sudah gitu, on the right track gitu. Kemudian kelembagaannya juga mulai dibangun ya, LTSA tadi yang saya ceritakan. Desanya juga mulai didorong, ditemenin gitu ya, untuk melembagakan perlindungan mulai dari desa gitu. Kemudian polisi, jaksa, hakim gitu juga kita dorong-dorong gitu untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kita menuju perubahan yang cukup signifikan gitu. Tetapi karena situasi buruknya jahiliyahnya itu kan cukup lama gitu. Jadi istilahnya itu kerak, udah jadi kerak yang luar biasa gitu ya. Disiram apapun kan susah gitu. Makanya kan ini istilah orang undang-undang baru tuh nyemprotin kecoa-kecoa gitu ya, semua keluar gitu ya. Jadi ya masa transisinya mungkin butuh lama gitu. Meskipun kita 4 tahun punya undang-undang baru, ini nggak hilang-hilang ininya Mbak. Yang tadi main-main gitu ya, yang bisnis ininya gila-gilaan itu masih banyak gitu, tikus kecoaknya macam-macamnya itu masih terus kita dorong-dorong untuk pergi gitu ya, dengan adanya hal-hal baru yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia gitu. Ya, artinya kita bisa apa ya, bersabar, mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan lebih serius, komprehensif, sehingga bisa punya bargaining position yang lebih tinggi dibanding negara lain, mungkin bahkan lebih Filipina tadi yang Mbak contohkan. Amin. Iya betul. Ya kita aja gitu yang bukannya mau bekerja, mau berlibur, tapi tidak ada proteksi gitu kan ya. Untuk kita sendiri kan deg-degan ya Mbak. Apalagi ini yang mau tahunan, bahkan perpanjang kontrak lagi setelah habis dan segala macamnya. Pastinya migrant care menjadi solusi untuk wanita berdaya yang ada di luar sana menjadi pahlawan devisa. Mbak, pertanyaan masih banyak, masih berkenankah? Masih ya Mbak ya? Boleh. Sherliana.a izin bertanya Bu, perlindungan apa sajakah yang sudah pemerintah Indonesia lakukan dan berikan untuk para pekerja migran? Ya tadi saya sudah ceritakan sedikit sebelumnya, yang regulasi sudah mulai dibangun, kelembagaan dibangun di luar negeri sendiri sejak 2011 ya, Pasca Ruyati, salah satu pekerja migran kita dieksekusi di Saudi waktu itu.
pemerintah juga membentuk retainer lawyer gitu. Jadi menyewa pengacara baru di 3 negara memang, di Malaysia, di Singapura, dan di Arab. Setidaknya itu negara-negara hotspot yang banyak persoalan-persoalannya, sehingga mereka yang menghadapi persoalan hukum itu ada lawyer di negara setempat yang disewa oleh pemerintah gitu. Dan hampir di seluruh perwakilan kita itu ada call center ya, ada shelter yang bisa diakses teman-teman ketika menghadapi masalah-masalah gitu. Itu bentuk kemajuan yang mungkin 10 tahun yang lalu ya belum ada gitu ya. Kemudian juga layanan-layanan kita sudah berbasis digital semua mayoritas gitu ya, di website di Kemenlu, portal perlindungan WNI itu juga sudah ada, BP2MI juga ada gitu. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi smartphone yang bisa teman-teman akses ya. Misalnya teman-teman bisa download Safe Travel. Safe Travel itu adalah aplikasi smartphone yang dibuat Kementerian Luar Negeri. Di dalamnya ada panic button. Jadi kalau teman-teman sedang ada masalah urgent gitu ya, tinggal pencet tombol itu, akan ada bantuan yang datang gitu di negara-negara itu gitu. Termasuk konsultasi jika ada masalah-masalah itu juga bisa dilakukan lewat aplikasi itu. Gitu Mbak. Iya, semoga terjawab Linamah. Pertanyaan lagi nih Mbak, ini yang tadi saya sempat baca merinding saya katanya mendengar penjelasannya. Sudah berapa banyak pekerja migran yang dibantu oleh Migrancare dan kasus yang paling besar itu apa katanya Pak? Sudah berapa banyak? Saya tidak ingat ya, cukup banyak ya, puluhan ribu gitu karena kami dari 2004. Kasus yang diingat juga banyak sekali ya. Saya banyak sering nggak bisa berhenti nangis gitu. Misalnya dulu pertama Migrancare berdiri ya, tahun 2004 kami nangani kasus yang sangat extraordinary waktu itu. Nirmala Bonat, pekerja migran asal NTT ya, asal Kupang, itu disiksa di Malaysia selama 3 tahun bekerja. Ekstrim penyiksaannya itu Mbak, jadi seluruh tubuhnya itu penuh luka gitu ya, disetrika, disiram air panas, bibirnya itu setelah dipukuli dikasih garam gitu ya, hampir tidak bisa dikenali. Dia melarikan diri, ditemukan oleh pemadam kebakaran gitu. Nah saya waktu itu ke sana ya, saya tidak pernah bisa lupa waktu mendekat ke dia gitu ya, aroma luka basahnya itu Mbak. Jadi itu seperti menyetrum gitu ya, seluruh tubuh saya itu kayak ya merinding tadi itu gitu. Yang itu saya setiap menyebut kasus itu juga seperti ada gitu di suasana itu gitu. Yang kemudian kasus itu kita dorong, pemerintah akhirnya punya undang-undang ya, meskipun undang-undangnya buruk. Lalu kasus itu kita dampingi juga, kita kawal proses hukumnya, 8 tahun proses hukumnya Mbak. Akhirnya majikannya itu di penjara 12 tahun gitu. Tapi prosesnya 8 tahun gitu. Jadi itu salah satu kasus yang juga cukup memorable gitu. Ya, saya kalau cerita itu masih sering nafas panjang, kadang-kadang juga sulit gitu meneruskan ceritanya gitu. Jadi banyak sekali lah kasus-kasus seperti itu yang kami tangani selama ini. Mbak, di ruangan ini ada 3 perempuan lain selain saya Mbak, semuanya dengerin cerita yang barusan Mbak sampaikan, menghela nafas, terus ada yang begini, ada yang begini gitu. Masya Allah, ini saya gitulah Mbak, memang tidak terucapkan ya Mbak, kok bisa gitu sesama manusia melakukan hal itu kepada manusia yang lain gitu ya. Masya Allah sekali. Para pekerja migran kita di luar sana dilindungi. Kemudian Mbak, ada pertanyaan lagi Mbak. Ini bagus pertanyaannya. Yulianti _Sri_Rahayu. Jika ada TKI yang masuk secara ilegal, namun suatu ketika tersandung kasus hukum, apakah bisa mendapat bantuan perlindungan hukum dari KBRI katanya Mbak? Iya, harus dapat ya. Semua warga negara, semua pekerja migran, apakah legal atau ilegal gitu ya, berhak untuk mendapatkan perlindungan. Apalagi teman-teman itu yang biasanya ilegal, itu adalah karena korban gitu. Jadi korban sindikat ya, taunya dia berangkat secara legal gitu, tetapi ditipu menjadi ilegal gitu ya. Ada yang awalnya juga legal, tetapi kemudian melarikan diri karena situasi
tidak layak di rumah majikan kemudian menjadi ilegal gitu. Jadi banyak faktor gitu. Jadi berdasarkan konvensi tadi yang saya sebutkan, konvensi internasional itu yang sudah diratifikasi pemerintah, perlindungan itu berhak bagi seluruh pekerja migran apapun statusnya gitu, entah berdokumen entah tidak gitu, apapun jenis kelaminnya gitu. Jadi semua berhak untuk mendapatkan perlindungan. Cuman memang kalau yang ilegal atau undocumented itu ada tantangannya biasanya. Misalnya meninggal gitu ya, karena statusnya dokumennya nggak lengkap, ya itu agak susah gitu ngurus sertifikat kematiannya, ngurus penerbangannya gitu, karena itu butuh SPLP dulu gitu ya, surat perjalanan laksana paspor gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang membedakan itunya saja sih. Oke, kalau misalnya perlindungannya sama kepada seluruh pekerja migran ya, semoga terjawab dari Yulianti tadi ya. Baik, pertanyaan lain Mbak, sejak Migran Care berkantor di Malaysia, apakah berdampak pada penurunan kasus hukum antara tenaga kerja Indonesia dengan pihak pemberi kerja nih Mbak katanya? Oh tentu tidak ya, karena kami ini kan organisasi kecil sekali ya, organisasi non-government yang ya tidak punya kontribusi sebesar itu untuk mengurangi masalah gitu. Yang ingin kita dorong itu kan bagaimana negara ini optimal menjamin semua hak orang untuk bekerja itu kerjanya bermartabat gitu. Sehingga makanya kita kan juga bekerja dari desa gitu ya, bekerja lewat UN, bekerja lewat ILO, bekerja dengan pemerintah di pusat daerah gitu. Jadi dari berbagai lini itu kita coba untuk engage gitu, untuk memberikan kontribusi. Nah, seberapa apakah sampai bisa mengurangi ya? Mungkin tidak gitu. Tapi setidaknya menambah teman-teman yang akan berangkat itu punya pengetahuan yang lebih gitu ya, ketika akan berangkat gitu. Kemudian ketika punya masalah, mereka lebih tahu cara-caranya, stepnya, lebih berani gitu, lebih punya spirit gitu untuk mendapatkan keadilan gitu. Baik, semoga terjawab. Ini ada Karamel 88_ nih Mbak, udah beberapa kali bertanya pertanyaan yang sama, katanya apakah setiap kasus yang terlapor selalu selesai sampai tuntas follow up-nya Mbak? Terima kasih. Tidak semua Mbak, tentu saja. Banyak kasus yang sampai hari ini kita masih dalam posisi proses gitu ya, kasus yang dilaporkan keluarga hilang kontak 20 tahun gitu di Malaysia. Dokumennya sudah tidak ada dan lain sebagainya, itu ya terus kita cari gitu. Tetapi sampai hari ini itu kasus kita dapat itu tahun 2000 sekitar 2013 gitu. Tapi sampai hari ini belum ketemu gitu. Dan kita terus lakukan upaya-upaya ya. Jadi itu salah satu contoh gitu. Beberapa kasus hukuman mati kita juga gagal ya menyelamatkan gitu. Seperti kasus Ruyati tadi yang saya sebutkan. Keluarganya dulu mengadu gitu kepada kami akan dieksekusi gitu. Lalu kita mengupayakan langkah-langkah gitu, bertemu pemerintah gitu ya, dari A sampai Z gitu, meminta surat-surat agar pemerintah melakukan diplomasi gitu ya, pengampunan dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi hukum di Arab itu kan cukup sangat tidak berpihak memang kepada korban, sehingga tidak terhindarkan gitu. Nah itu ya kita merasa gagal gitu, tidak bisa memberikan akses to justice gitu, sehingga korbannya ya akhirnya ujungnya eksekusi gitu. Nah ini juga tidak satu yang kayak gitu Mbak gitu. Ada satu kasus di Madura itu Siti Zainab namanya, dia terancam hukuman mati itu dari tahun 2099 Mbak. 99 Presiden Gus Dur sempat menelpon Raja Arab waktu itu, sempat ditunda waktu itu mau dieksekusi gitu. Tetapi kemudian muncul lagi kasusnya dan dieksekusi pada tahun 2015. Migran Care mendampingi sejak awal ya. Anaknya itu waktu itu masih SD ya, ada yang kelas 1 gitu, sampai sekarang sudah bekerja, ibunya dieksekusi 2015 gitu. Jadi mereka kalau manggil saya itu ibu gitu, seperti pengganti ibunya, karena ibunya sudah dieksekusi di Saudi gitu, dan saya cukup sedih kalau cerita karena bulan lalu adiknya satu-satunya itu juga meninggal gitu karena kecelakaan gitu. Jadi sekarang dia tidak punya siapa-siapa gitu. Picos ya Mbak ya. Oke Mbak, pertanyaan terakhir ini Mbak
nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam nih, Masya Allah. Saran Mbak Ani agar para pekerja migran ini bisa lebih terlindungi, Mbak? Iya, setiap orang berhak untuk bekerja ya, tetapi teman-teman mesti bekerja secara bermartabat, secara aman, harus mempelajari betul informasi regulasi gitu ya, biaya yang harus dikeluarkan di Indonesia dan di luar negeri gitu. Jangan sampai tahu ada masalah ketika sudah di negara penempatan gitu. Sebisa mungkin sebelum berangkat itu semua hal di checklist dipastikan, soal dokumennya, soal visanya, soal kerjanya, kontrak kerjanya, jangan sampai ada yang fake gitu ya, sehingga bermasalah ketika ada di luar negeri. Tetapi ketika ternyata bermasalah di luar negeri ya, teman-teman bisa mengakses safe travel tadi, bisa juga menghubungi KBRI KJRI kita setempat gitu. Dan setiap saat Migrant Care juga terbuka jika ingin konsultasi, ingin ngobrol dan lain sebagainya gitu. Itu Mbak. Baik, untuk Facebook, website dan Instagram, Facebook Migrant Care, website www.migrantcare.net ya Mbak. DM Instagram @migrantcare. Mbak. Ya. Oke, baik. Mbak Anis, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol luar biasa di waktu yang singkat ini, tapi bisa memberikan pandangan yang lebih clear tentang teman-teman yang sebenarnya pahlawan devisa bagi negara kita, tapi masih punya banyak kendala terkait hal-hal yang tadi kita bahas bersama. Saya masih belum terus Allah kebayang sampai turut kecium bau yang tadi kayak kesetrum sampaikan, masih terngiang-ngiang semuanya. Nanti kan pesan bagaimana caranya agar para pekerja migran ini lebih terlindungi. Terima kasih Manis atas waktunya, obrolannya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para profesional semuanya. Kalau ada temannya, saudaranya, atau siapapun yang teman-teman kenal punya masalah terkait dengan menjadi pekerja migran, atau ada yang mau menjadi pekerja migran, bisa nonton lagi obrolan ini melalui video yang nanti tersave di Nina Nugroho Store, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti di lokasi penempatan. Mbak, silakan mau say goodbye sama yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Monggo Mbak Nis. Terima kasih banget Mbak Nina yang sudah ngasih ruang sore ini ngobrol ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi teman-teman yang menyimak ataupun nanti yang akan menyimak belakangan gitu ya, yang akan ditayangkan ulang. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberikan kita spirit gitu ya, bahwa hal yang paling tinggi dalam agama itu kemanusiaan gitu, sehingga kita harus memang peduli gitu apa yang dialami oleh sesama di antara kita. Salah satunya adalah teman-teman pekerja migran. Terima kasih Mbak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Anis, sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin. Semangat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, tadi pesan beliau tentang bagaimana sih agar supaya para pekerja migran ini bisa lebih terlindungi, terutama perempuan ya, atau para TKW ini yang akan pergi ke lokasi penempatan. Mbak Anis berpesan bekerja secara aman, mempelajari betul informasi, regulasi di negara penempatan. Semua hal itu harus di-checklist dan dicek kembali, jangan sampai nanti bermasalah. Atau kalaupun misalnya sudah kadung bermasalah, maka bisa menghubungi KBRI atau juga bisa mengakses sosial media dari Migrant Care, Facebook Migrant Care, websitenya www.migrantcare.net atau DM Instagram @migrantcare. Nanti akan dibantu oleh Migrant Care insya Allah dan didampingi. Baiklah, luar biasa sekali ya tadi obrolan kita sore hari ini tentang melindungi keberdayaan pahlawan devisa. Saatnya bagi saya untuk mengumumkan pemenang Nina Nugroho Solutions episode 117 di hari Jumat tanggal
4 Februari 2022. Pemenangnya adalah Yulianti_Sri_Rahayu. Pertanyaannya, izin bertanya Ibu, jika ada TKI yang masuk secara ilegal namun suatu ketika tersandung kasus hukum, apakah bisa mendapat bantuan perlindungan hukum dari KBRI? Silakan Mbak Yulianti masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di Instagramnya tersebut di bio-nya terdapat link yang bisa diklik untuk langsung terhubung dengan sales advisor kami agar supaya bisa berkomunikasi, kita mengirimkan hadiahnya kemana. Selamat ya kepada Mbak Yulianti. Kepada para profesional yang lain, jangan bersedih hati kalau belum dapat hadiahnya sebagai penanya terbaik sore hari ini, karena masih banyak sekali episode-episode di Jumat-Jumat mendatang yang akan membahas nggak kalah serunya dengan tema hari ini. Pastinya insya Allah memberikan manfaat kepada para profesional semua. Jangan lupa untuk yang tadi belum sempat nonton 1 jam ke belakang obrolan kita secara langsung dengan Mbak Anis Hidayah tadi tentang melindungi keberdayaan pahlawan devisa, silakan nonton di videonya, nanti ada ya kesimpan di Instagramnya Nina Nugroho Store. Bukan hanya episode sekarang, tapi episode-episode yang lalu juga bisa diakses, ditonton, diresapi kembali, dan diambil informasinya karena semuanya insya Allah bermanfaat. Baiklah, saya mau kasih pengumuman nih untuk aktivitas Aku Berdaya selanjutnya. Selain live Instagram kali ini, ada webinar bersama Tempat Trainers Guild yang akan diadakan di hari Minggu jam 10 sampai 11.30 tanggal 6 Februari. Ini webinar ya Mbak ya, jadi harus punya link Zoom nih yang akan diberikan oleh admin kami. Silakan daftar melalui Instagramnya Gerakan Aku Berdaya. Nanti di situ di bio-nya juga bisa diklik untuk selanjutnya terhubung dengan admin kami dan akan diberikan link Zoom-nya gitu. Temanya adalah tentang independent woman, langkah menjadi wanita mandiri, berdaya saing tinggi. Nah, narasumber Aero Hailah, Learning and Development Specialist. Kita memang fokus di pembangunan mental ya para NN profesional semua, karena menurut kita wanita berdaya itu adalah wanita yang memiliki bekal mental yang cukup untuk melejitkan keberdayaannya gitu. Apalagi ini para perempuan Indonesia, agar supaya kita bisa berdaya, agar supaya kita bisa terlejitkan keberdayaannya, tentu saja kita harus punya banyak bekal agar supaya kita bisa mencapai keberdayaan yang ingin kita capai. Saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan para NN profesional semua. Sampai ketemu di hari Minggu dan hari Jumat depan di episode Nina Nugroho Solutions yang lain dan webinar bersama Tempat Trainers Guild di hari Minggu. Salam hormat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kesalahan dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya Mbak, kalau misalnya mau ada pertanyaan, usulan atau apapun tema yang ingin diangkat melalui Nina Nugroho Solution, DM Instagram Nina Nugroho Store atau Gerakan Aku Berdaya. Nanti insya Allah akan saya baca dan akan saya pertimbangkan. Yang penting bermanfaat semuanya. Salam sehat selalu, jangan lupa jaga protokol kesehatannya, jauhi kerumunan, pakai masker selalu, cuci tangan, kemudian apa lagi ya? Satu lagi ya, masker. Hah? Mengurangi mobilitas, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak pastinya ya. Terima kasih. Pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.